Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Salam Rahayu. Om Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Den Mas Ali. Saudaraku, tentunya kita akan membahas dan melangsungkan kisah yang baru lagi mengenai Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kemarin profilnya, mengenai kelahirannya, sampai aslinya dari mana. Kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi kematiannya, wafatnya beliau. Ada beberapa versi yang Den Mas Ali nanti sebutkan, dan ini didapat berbagai hal yang Den Mas Ali tahu, berbagai kontroversi meninggalnya beliau, rekam jejaknya ada di mana, bahkan bagaimana kematiannya terjadi. Silakan simak lebih dalam di kitab Mawas Diri. Saudaraku, dimanapun kalian berada, mengenai kisah-kisahnya beliau memang banyak kontroversinya. Tidak hanya ajarannya dan sebagainya, tapi dari kemeninggalannya pun beliau, Kanjeng Syekh Siti Jenar, banyak kontroversi. Mana yang benar dan mana yang tepat, tentunya ini sesuai informasi yang didapat dari berbagai kalangan. Saudaraku, Kanjeng Syekh Siti Jenar meninggal oleh Raden Patah. Meninggalnya beliau atas persetujuan Dewan Wali Songo. Tentunya saat itu berembuk bagaimana mengeksekusi kematiannya Kanjeng Syekh Siti Jenar, karena beliau yang awalnya dianggap sesat, awalnya yang dianggap ilmu pelajarannya ini bisa atau dianggap menyalahi aturan syariat dan sebagainya. Ini memang hal yang sangat sensitif. Kanjeng Syekh Siti Jenar tentunya yang lebih ditekankan saat ini, dan Mas Ali akan membabarkan mengenai wafatnya atau mangkatnya Kanjeng Syekh Siti Jenar saja. Kontroversi yang pertama, beliau meninggal oleh kesepakatan Dewan Wali, namun dieksekusi oleh Raden Patah sebagai Raja Demak karena lewat nasihat Kanjeng Sunan Bonang. Mengenai algojonya, yaitu ditunjuklah Dewan Wali di antara yang 9, yaitu Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo, yang mengeksekusi kematiannya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan di mana tempatnya? Dan saat itu Kanjeng Syekh Siti Jenar dieksekusi mati ada di tengah alun-alun Bintoro, Demak. Saudaraku, mengenai tadi, yaitu berdasarkan serat Ki Sosrowijoyo. Saudaraku, versi yang kedua, bahwa meninggalnya beliau perantara lewat eksekusi oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati ini keberadaannya ada di wilayah kekuasaan Cirebon. Nah, kontroversi pun ada di wilayah sana, bahwa hukuman mati buat Kanjeng Syekh Siti Jenar yang melakukan adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sendiri. Beliau yang mengeksekusinya sendiri, karena dengan berdasarkan rapat Dewan Wali, keputusan itu diambil oleh Sunan Gunung Jati bagaimana apa yang harus dilakukan, karena dianggapnya belum bisa diterima oleh masyarakat khalayak umum. Jika pemahaman ini yang awam, maka sangat berbahaya. Jadi eksekusi matinya beliau, eksekusi wafatnya beliau justru di Cirebon. Situasi yang ada di Cirebon, konon
Beliau meninggal dieksekusi di kawasan Masjid Cipta Rasa Cirebon. Ini berdasarkan wawancan Sunan Gunung Jati Pupuh 39. Saudaraku, kontroversi yang ketiga bahwa meninggalnya Syekh Siti Jenar itu, siapa yang mengeksekusi selanjutnya? Kontroversi yang ketiga adalah Sunan Giri. Keputusan Sunan Giri ini dilandaskan dan diputuskan oleh beliau sendiri. Namun pada eksekusinya, untuk mengeksekusi wafatnya beliau, kematiannya beliau, algojonya itu sendiri, hukuman pancung, yaitu Sunan Gunung Jati. Ini kontroversi yang ketiga. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa keputusan yang diambil oleh Sunan Giri ini berdasarkan musyawarah dan petunjuk dari Sunan Kalijogo itu sendiri. Saudaraku, untuk bagian yang keempat mengenai meninggalnya atau mangkatnya Kanjeng Syekh Siti Jenar, justru malah dieksekusi oleh Sunan Giri itu sendiri. Bahkan dieksekusi matinya ada di wilayah Giri, yang mengeksekusi bahkan algojonya Sunan Giri sendiri. Saudaraku, menurut babat ini, meninggalnya Kanjeng Syekh Siti Jenar ini bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena dieksekusi mati oleh Sunan Giri. Bukan karena keilmuan dan sebagainya, bukan karena kemauannya sendiri, tapi oleh Sunan Giri itu sendiri yang mengeksekusi mati. Dan di situ sebenarnya ada sesuatu tindakan-tindakan di mana menancapkan atau menusukkan sebilah keris miliknya Sunan Giri yang ditusukkan dari punggung tembus ke perut dan mengucurkan darah yang tidak pada umumnya, yang biasanya secara umum itu merah, namun darahnya justru mengucur warna kuning pada tubuhnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saudaraku, mengucurnya darah yang berwarna kuning ini memunculkan semerbak harum pada tubuh beliau. Dan ini mendudukkan bahwa derajat makomnya Kanjeng Syekh Siti Jenar yang sangat tinggi. Mengenai pemahaman-pemahaman, tentunya kedalaman-kedalaman ilmu yang lebih tahu pada dirinya orang itu sendiri. Saudaraku, mengenai yang kelima, kontroversinya meninggalnya Kanjeng Syekh Siti Jenar, justru ini adalah dari keputusan Gunung Jati. Tapi yang mengeksekusi itu sendiri adalah Sunan Kudus yang berada di wilayah Kudus. Saudaraku, mengenai kematiannya, dieksekusi mati oleh Sunan Kudus. Untuk versi yang keenam, kematiannya Kanjeng Syekh Siti Jenar, justru itu dikerumuni oleh semua Dewan Wali Songo menghampiri beliau. Tapi sebelumnya ada diplomasi di mana Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut sebagai algojonya. Sunan Kalijogo sebelum mengeksekusi mati, beliau sudah berunding, bahkan mengkomunikasikan, menyampaikan bagaimana ajaran yang harus disampaikan oleh masyarakat umum. Jangan digebyah-uyah, karena tidak semua masyarakat yang menimba ilmu pada dirinya itu bisa mampu mencerna pemahamannya. Saudaraku, namun berbeda pandangan sama Kanjeng Syekh Siti Jenar. Hanya urusan hidayah, bukan urusan dirinya. Beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan ajarannya. Tentunya hidayah itu datang pada Tuhan itu sendiri. Dengan keprasangka baiknya Kanjeng Syekh Siti Jenar, beliau menyampaikan apa yang disampaikan, tentunya merasa tidak ada hal yang salah ketika harus diwejar. Tidak pilih-pilih, harus disampaikan apa mestinya. Saudaraku, namun ternyata menjadikan suatu kontroversi di mana pemahaman yang tidak sependapat semua dewan yang ada akhirnya dieksekusi mati juga oleh keputusan sidang ke-9 wali tersebut, yang algojonya adalah
Kanjeng Sunan Kalijogo itu sendiri. Saudaraku, yang disebutkan tadi, ini pandangan-pandangan yang beredar ada di masyarakat. Jadi ketika Dewan Wali Songo itu mengeksekusi mati dan memenggal, tentunya ini juga sangat sensitif dan secara rasional tidak mungkin. Karena para alim, para punya wawasan dan waskito memahami diri sejatinya masing-masing dan tahu kewaskitoan kedudukan. Karena siapa yang tahu kedudukannya yaitu siapa yang mengerti dia wali, yaitu dia wali itu sendiri. La ya'riful wali ilal wali. Saudaraku, dan tidak jadi dieksekusi mati oleh Dewan Wali, justru meninggalnya oleh kemauannya sendiri. Saudaraku, mengenai kematiannya justru Kanjeng Syekh Sidi Jenar meminta dan memohon berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, bahwa dirinya ingin mati tanpa harus dengan hukuman mati. Kanjeng Syekh Sidi Jenar menempuh kematiannya sendiri yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Konon, saat terjadinya eksekusi kematiannya Syekh Sidi Jenar justru mengalami suatu hal yang luar biasa. Ada sesuatu hal yang di luar pada umumnya, yaitu mati hidup sampai 4 kali. Saat dieksekusi meninggal dan hidup lagi sampai berturut-turut 4 kali. Saudaraku, mengenai kontroversi berbeda paham dan pandangan yang mungkin panjenengan dan saya mendapati, kejelasan mengenai kematiannya beliau, ada dieksekusi begini, beritanya begini, ada satu lagi begini, ada yang lain begini. Ini mana yang benar? Tapi pada sejatinya, apapun bentuk kontroversinya, pasti ada nilai hikmah apa yang didapat. Semoga Den Mas Ali dan panjenengan memiliki wawasan dan terbukanya hikmah di balik semua kontroversi itu. Tapi secara prinsip, bahwa beliau memang memiliki keilmuan yang sangat unggul, keilmuan yang di atas rata-rata, yang tidak mudah bisa dipahami hanya di kalangan orang bawah saja dan awam. Pandangan ajaran Syekh Sidi Jenar ini yang mengakibatkan siap dieksekusi mati karena dianggap berbeda paham dan menyalahi. Namun sejatinya beliau adalah sudah di posisi tataran keilmuan yang sangat luar biasa. Demikian, dan Mas Ali mohon maaf sekiranya dalam menyampaikan mengenai Kanjeng Syekh Sidi Jenar ada perbedaan pendapat, beda pemahaman, atau sesuatu yang didapati oleh panjenengan, baik informasi yang dari mana saja, silakan bisa hubungi di komen Kitab Mawas Diri. Kami mengucapkan terima kasih yang mendukung berjalannya di channel YouTube Kitab Mawas Diri. Bila mana dan Mas Ali ada kata-kata hal yang salah dan tidak pantas, mohon maaf. Dan sekiranya lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong Wilaheng Sekari Bawono Langga.